Sebelum dia melakukan sedikit gaya ya. Dia jelaskan tadi mengenai bagaimana caranya nekes supaya bagus. Tadi dia jelaskan tangan kanan ini ya, tangan kanan mungkin ditahan ya, itu niki. Nah, niki yang punya peranan penting niki. Bukan jeriji dan jari-jari. Jadi niki palo. Tapi dan kalau nekes itu pasti dia selalu nempel dengan membran sebelah kanan. Perbedaannya kalau tidak ditahan, tangan nuhun. Kalau tidak nekes ya hanya sekedar aja. Nika dia ada suara yang tembus dia, ada suara yang bocor dia nika. Entah nika dari teknik yang dilakukan secara milas atau karena mungkin Diki yang ada suara sedikit tembus meriki kan. Diki ada pukulan tembus meriki kan. Jadi kalau tidak ditekas kan seperti ini kamang suaranya. Nika semuanya sama di teknik nunggal, teknik kendang berpasangan itu digunakan ya. Mungkin yang peragakan sedikit pola ya, jadi pola kenang tunggal lupakan. Dingin. Yang niki yang jutan duak saja sekedar bisa gitu. Ada permintaan yang lain lagi yang didemokan? Stylenya kayak ada style Gianyar kan, ada style Bentar. Kalau style nih kebetulan Tiang tidak fokus dalam style ya. Jadi beberapa pemain yang Tiang rangkum gitu. Jadi Tiang belajar nih atau tidak sebenarnya atau tidak. Tiang tidak mencari guru, hanya Tiang belajar menggunakan kepekaan telinga, ya belajar dari mendengar, kemudian belajar dari melihat. Gitu. Jadi beberapa pemain yang menurut Tiang gemari atau Tiang suka, ini Tiang rangkum jadi satu. Gitu. Misalnya siapa? Wayan Merte, misalnya Pak Wayan Merte, memang Tiang sangat suka atau menggemari menjadi sebuah fans ya, dulunya fans gitu. Pola-polanya beli Wayan Merte niku Tiang ambil enten. Karena Tiang banyak berkecimpung dengan beliau di beberapa pementasan gitu. Jadi tidak sengaja Tiang kutip kalimatnya gitu. Tiang campur ya dengan apa yang Tiang punya gitu. Pak Wayan Merte, Pak Suejo ya. Kemudian ya hampir semua
pemain kendang yang ada, termasuk yang dari Bangli juga Jero Mangku Garwo ya, kemudian Pak Dutnang itu ya. Jadi tiang rangkum dengan teknik yang tiang miliki gitu. Jadi kalau bicara style nih kok sulit karena tiang tidak difokus di style kan, tapi tiang tahu beberapa style yang dilakukan gitu. Ya misalnya ada style sanur gitu misalnya. Kalau diperagakan ya mungkin menyerupai, tidak mirip ya, menyerupai yang ada di sanur. Ini kan lebih ke, kalau sanur Pak yang merdep, beli merdep itu lebih ke pukulan kiri ya. Jadi lebih lamis dia pukulan kirinya ketimbang kanan gitu. Apapun yang dilakukan, cue yang dilakukan itu selalu dari kiri ya, hentakannya dari kiri. Nah kalau Pak Dutnang itu cenderung ke kanan ya, lebih banyak ke kanan. Jadi pak yang mengangkat sebuah ngumbang dalam sebuah lagu ini dilakukan oleh pukulan kanan gitu. Kemudian ada lagi Patut Gede Rudito ya, Sokir, Patut Sokir. Nah nika yang merupakan pasangannya Pak Yan Merda sebetulnya, Beli Merda ya. Ini memiliki teknik yang berbeda-beda juga. Ya cenderung di kanan ya, lebih banyak pukulan kanan ketimbang kiri. Jadi lebih banyak main imbal, lebih banyak seperti nika style permainannya. Karena kalau tiang rangkum nih kan, tidak ada yang banyak di sini, tidak ada yang banyak di sini. Tiang mencoba untuk menyimbangkan. Jadi warna-warna yang dimiliki oleh instrumen kendang niki coba tiang olah, coba tiang jadikan kalimat-kalimat atau penggalan pupuh ya. Seperti ini. Masuk semua. Ada demo lagi? Tadi alatnya sudah satu, yang alat yang ini belum difungsikan. Sparring mungkin. Oke. Siapa yang mau menemani? Lihat. Oke. Oke, Pak Kompiang lurus. Yang mundur. Langsung abang kopi dulu. Ini Pak. Ampun. Balik. Lurus. Ya, sebelum kita sparring ya, kedua kita mencoba teknik yang dimiliki atau yang biasa dimainkan di pelihatan atau stil pelihatan. Mungkin dari dasar dulu nih biar lebih awal kita tahunya. Jadi dasar untuk lanang sebetulnya simpel, hanya beberapa ya, pengembangannya yang banyak gitu. Jadi lanang pertama ada cuman ada beberapa, ada kalau dihitung cuman 3, tapi pengembangan polanya yang banyak gitu. Karena pengembangan di sana nih tidak dibuat di ngai-ngai itu misalnya berangkat dari pola yang sudah ada nih jadi pokoknya nih dikembangkan, jadi tidak boleh bermain di luar itu gitu. Kemudian rekan tiang coba untuk yang teknik wadonnya mungkin sedikit ya, bisa diperagakan. Sit tit pu tit sit tit pu tit sit pu sit pu sit pu sit pu
Jadi nikah ya. Nah sebetulnya yang lebih berat di sini untuk istilah dalam bahasa Bali nikah ngewayah ya, ngewayah ketik kenang karena kita bermain berdua. Wadon sebetulnya ya, yang memberikan selah-selah jeditan ya. Yen bo wadonnya dua lung bo kan. Jadi bagus dah pola yang dimainkan atau kalimat yang dimainkan itu sangat luar biasa jadinya, sangat bagus. Jadi wadon yang punya tugas untuk ngewayah ketik. Kalau lanang tugasnya ya ngangsel, ya memberikan angsel, memberikan cue. Maka dari itu permainan yang dilakukan oleh lanang itu sedikit lebih mudah, ya sedikit lebih simple ketimbang permainan di wadon. Nah mungkin coba kita gabungkan ya kedua tadi, teknik lanang dan wadon akan jadi seperti ini ya. Temponya ya yang pelan dulu. Jadi seperti nikah sudah sebetulnya nikah sudah dikembangkan kan, jadi tidak murni dasar yang kita tampilkan awal nikah yang dipakai. Nah jadi udah ada sentuhan sedikit, tapi beranjak dari itu kita bermain kan. Perlu kita pahami ya, kalau mekendang berpasangan itu memang ada energi yang sama, memang ada rasa yang sama keluar ketika bermain kan. Asal puik mengenang barang-barang sing banyak lu pakai plugin gede gitu. Ya jadi seperti ini kan. Apalagi musuh. Ya apalagi memusuh, apalagi sing demen kan. Nah, pasti ini kan. Nah, sebetulnya style yang di Peliatan kalau kita gabung dengan style yang di Singapadu nika bisa kan. Bisa. Jadi mau dia gitu. Karena posnya yang di lanang ataupun di wadon itu dia sudah memiliki rumah sendiri-sendiri atau memiliki titik-titik sendiri-sendiri dan tidak mungkin akan ada pukulan yang kena dan benturan tidak mungkin karena dia memiliki pos, sudah memiliki pos masing-masing gitu. Tinggal kita mencari rasanya ya, karena setiap pemain kendang itu memiliki naluri yang berbeda-beda, penjiwaan atau rasa penempatan yang berbeda-beda dan tidak sama ya. Kalau memang pemain itu berdasarkan atas pengalaman belajar langsung ya. Kalau belajar instan ya masih kelihatan pola 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kelihatan seperti itu. Itu gampang untuk kita baca ya. Nikah dulu ya. Mau lanjut dengan yang style Singapadu? Boleh, style Singapadu. Silakan. Nggih, semua mau di pompiang. Terus? Oke, Leng. Aman ki aman. Langsung saja ya, karena kalau pola teknik masing-masing itu hampir sama dia ya. Yang membedakan adalah angselnya ya, angselnya. Nah kemudian kalau di Singapadu itu ada perbedaan pukulan atau teknik ya yang dimainkan. Misalnya kalau tabu duo ya, dit pu dit itu namanya tabu duo. Itu polanya biasa ya, pola lazimnya yang dipakai di Peliatan juga ya. Kemudian kalau tabu 4 itu di Singapadu dia memiliki style yang beda. Jadi ada patokan.
ada pola yang harus dilakukan gitu. Tidak boleh melewati atau membuat isian baru di dalamnya gitu. Memang sudah dipatok dia kalau pola tabuh partnya gitu. Yang coba dulu di tabuh 2 ya, sedang selnya. Tadi perbedaannya kan angselnya tidak ada. Nah, kalau di Singapadu itu ada. Nah, jadi itu ada perbedaan keplak yang terjadi ya. Kalau yang di Pelihatan pakak gitu. Jadi numpuk dia keplaknya. Kalau yang di Singapadu pakak. Nah, kemudian untuk tabuh partnya ya, ini agak pelan dikit omeka. Jadi seperti ini kau. Jadi polanya ada pola yang ditata kan. Ada 3 pola kalau tidak salah. 4 ya. Ada 4 pola di sana. Kalau tabuh 4 itu harus dilakukan pada tabuh 4 di style Singapadu kan. Jadi ini kau. Mungkin ada yang belum. Ada yang belum? Audiens tinggal nyaman nyoba. Ada yang belum puas. Ada yang mungkin mau mencoba Silakan. berduet dengan narasumber. Silakan. Jangan ragu-ragu. Beli Nyoman apa Didi? Apa siapa? Giring? Giring? Ayo, silakan. Mumpung ada kesempatan gitu. Nah, silakan. Anang tapi wadon. Nggih, lurus. Sempet setel hujan ya Kang ya. Coba durah. Tidak ya. Coba mana nih ya. Kita coba memadukan pemahaman masing-masing ya, karena ilmu itu tidak ada benar salah ya. Intinya kita bermain apa yang kita tahu, kemudian kita mencoba memadukan apakah mau atau tidak gitu. Jadi itu yang penting pemahaman dulu. Jadi ada style ini, dan ada style ini gitu. Ya, coba nih tabu 2 nih. Mau ya, jadi hampir mau mencari pos-posnya, cuman ada kurang kesempurnaan sedikit. Biasanya di bagian angsel ya. Kalau pola-pola yang milpil atau pola-pola yang berjalan itu mungkin bisa yang berbeda angselnya sebetulnya gitu. Itu kembali lagi ya, tidak harus setel ini,
kita bisa ngeset dulu atau ngadung kan malu, nggih. Nyen kelajak kan. Oh, nek kene ngot gitu. Jadi dalam sebelum kita pentas itu biasanya seperti nikah gitu. Agar ketika nanti pada saat pentas bisa intinya bisa nyaman ya, kita bisa senang melakukan kan. Karena kenyamanan itulah yang dicari ya ketika kita bermain bersama-sama gitu. Ya. Oke, jadi ada lagi. Udah. Benteng lagi? Ada lagi yang belum puas ngiring nampak-nampak. Belum. Terus? Padung kalian Bangli belum? Ayo. Kemarin kan ini tuh. Anyar Bandung. Cina. Giring nah. Ayo. Apa benteng? Coba Mas. Giring nah, giring. Lagi satu aja. Dam lagi sudah. Oh, nyontek Bu. Ayo nih. Iya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan nih. Di sini Tiang akan bertanya sekaligus mohon ilmu lah sedikit mumpung kita sharing di sini. Emang Pak. Nama Tiang Dede, sering panggil Dede Kole. Tiang bukan tukang kendang, Tiang hanya suka bermain kendang. Mumpung di sini ada beliau Wayan, sedikit juga Tiang ingin meminta ilmu. Mungkin dari teman-teman ada juga yang ingin meminta ilmu tapi enggan untuk berbicara. Jadi Tiang mungkin yang mewakilkan. Tiang ingin meminta mungkin beberapa pola, kemudian dilanjutkan dengan angsel. Jadi nanti mungkin teman-teman di rumah punya bayangan untuk berlatih pokoknya seperti itu. Pola artinya pola pejalan dan pola akan mencari angsel, kendang, pelegongan atau kerumpungan. Terima kasih. Ya baik sekali. Ya. Pola tadi nih kan sebetulnya nih pola bebas nih. Kalau kita bermain kerumpungan dengan melodi palegongan itu seperti gending-gending legong keraton dan legong-legong yang lain, ini sebetulnya ada polanya dan sudah baku ya, sudah baku. Yang umum yang Tiang tahu yang Tiang mainkan itu kebanyakan style DC ya. Jadi karena semua style bergabung di sana atau dari besi Riko style secara umum gitu ya, misalnya nah seperti ini kok. Jadi ada pola bakunya, pola dasarnya yang mungkin bisa dikembangkan, hanya pengembangan Niko terbatas kan. Tidak seperti kendang pengerjaan Niko memang bebas sekali. Ya, jadi kembangannya Niko bisa dilakukan berdua. Ya, di setting berdua, sekian ini mencari pola ini, sekian ini mencari pola ini. Kalau dalam pelegongan Niko tidak bisa. Ya, pelegongan atau gending-gending sisyo itu misalnya kan Niko kebanyakan polanya sudah baku, namun tetap bisa dikembangkan, tetapi terbatas kan. Ya. Mungkin ada rekan yang mau bantu dia sebentar. Sudah sering. Niki untuk pola pelegongan ya, pelegongan dulu ya dia. Pak itu berkelawan di dia sudah caranya kan untuk berkelawan. Kalau hijau.